Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmadiani Arahmi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari forum 4 laporan akuntan. Yang pertama itu ada membahas tentang IFAK, IFRS, dan ISA. Di mana IFAK sendiri yaitu organisasi global untuk profesi akuntansi yang didedikasikan untuk melayani kepentingan publik dengan memperkuat profesi dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi internasional yang kuat. Yang kedua itu ada IFRS, yaitu merupakan panduan dan prosedur dalam menyajikan laporan keuangan suatu perusahaan dengan standar internasional. Yang ketiga itu ada ISA atau International Standard on Auditing, yaitu suatu standar audit untuk membantu para auditor dalam proses pengauditan yang benar sebagai salah satu bentuk tanggung jawabnya. Yang kedua itu ada membahas tentang IAI, CA, dan KJA. Yang pertama itu ada IAI. IAI adalah organisasi profesi akuntansi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia dan menjadi satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan di Indonesia secara keseluruhan, di mana ada yang berpraktik sebagai akuntan sektor publik, akuntan sektor privat, akuntan pendidik, akuntan publik, dan masih banyak lainnya. Yang kedua itu ada CA, yaitu suatu gelar yang diberikan melalui ujian yang diselenggarakan organisasi akuntansi dalam Indonesia. Ujian CA diselenggarakan oleh IAI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam IFAK. Kemudian ada KJA atau Kantor Jasa Akuntan, yaitu suatu badan usaha yang didirikan dengan dasar PMK nomor 2016 tahun 2007 nomor PMK nomor 216 tahun 2017 untuk menjalankan beberapa tugas akuntan seperti jasa akuntansi, jasa perpajakan, jasa manajemen. Namun KJA tidak boleh memberikan jasa assurance dari audit seperti yang telah diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 2011. Soal nomor 3 itu membahas tentang IAPI, CPA, dan SPAP serta KAP. Yang pertama itu ada IAPI, yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia. Merupakan anggota IFAK yang mempunyai wewenang dalam melaksanakan ujian profesi akuntansi publik, penyusunan dan penerapan standar profesional dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan. Yang kedua itu ada CPA, adalah sebuah sertifikasi yang Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI yang memberikan untuk profesi akuntan publik. Sertifikasi tersebut bisa digunakan untuk membuka kantor layanan akuntan publik. Kemudian ada SPAP atau Standar Profesi Akuntan Publik, adalah standar teknis yang dijadikan sebagai panduan dalam memberikan jasa akuntan publik. Terus kemudian ada KAP, Kantor Akuntan Publik, merupakan suatu badan yang dibentuk untuk memberikan jasa akuntansi profesional, dan dalam memberikan jasanya kantor akuntan publik harus mendapat izin dari Menteri Keuangan ketika memberikan jasanya. Yang keempat itu ada membahas tentang pola pertanggungjawaban keuangan di lembaga pemerintahan di Indonesia. Pola pertanggungjawaban keuangan pada suatu lembaga pemerintahan di Indonesia ada suatu anggaran yang diberikan, yaitu APBN dan APBD, di mana kedua anggaran yang diberikan wajib memberikan pertanggungjawaban supaya mewujudkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tersebut, diberikan dalam hal untuk mencapai tujuan tertentu dan dalam batas waktu yang ditentukan, yang nantinya akan dibuat suatu laporan keuangan. Yang tahap pertama membuat laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Jika APBN disampaikan dulu kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya bulan setelah tahun anggaran berakhir, sedangkan APBD disampaikan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya 2 bulan setelahnya. Yang kelima itu ada ceritakan mengenai SPAP saat ini berbasis resiko
principle based dan professional judgment, yaitu ISA dan IFRS merupakan standar yang berbasis principle based standar, yang mana hal ini merupakan perubahan besar dari standar-standar sebelumnya yang berbasis aturan. Kemudian ada ISA. ISA menekankan penggunaan kearifan profesional yang memberikan konsekuensi pada keterlibatan auditor yang berpengalaman. Apabila keputusan audit masih dibuat oleh asisten yang belum mempunyai pengalaman memadai, maka ISA menugaskan bahwa auditnya tidak sesuai dengan ISA. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.